Dia juga mencuri mayat dari kuburan. Ya, mayat. Hai, sahabat TV semuanya, apa kabar? Pastinya baik ya. Ya, yang terutama di dalam hidup ini kita selalu sehat, selalu optimis, dan selalu semangat. Oke, sahabat TV. Sekarang Juwita mau menceritakan tentang kisah sadis. Pembunuh berantai ini membuat kerajinan tangan dengan mayat-mayat korban yang telah dibunuhnya. Wow. Dia buat kesenian dengan mayat-mayat yang telah dibunuhnya ya. Begitu mendengar pembunuh berantai, apa yang akan kamu pikirkan? Seorang psikopat yang haus akan darah, atau seorang pembunuh berdarah dingin yang merancang aksinya dengan mengerikan? Wow, mengerikan ya Sati. Habis pikir kita ya. Kalau aksi itu sih, kalau ditunjukkan sih sama orang lain, ya biasa aja menurut dia, wajar aja. Namun kalau disematkan pada Edgar masih kurang seram gitu ya, gitu atau memang seram? Itu pribadi kita ya menanggapinya ya. Loh, kok bisa? Apa karena Ed Gang tidak hanya membunuh korban saja, dia juga mencuri mayat dari kuburan. Ya, mayat yang sudah dikuburi diambilnya. Seram, takut. Mayat dari hasil mencuri, membunuh itu akhirnya dikumpulkan ya sahabat TV untuk membuat barang. Jadi seperti dengan temanya itu, yaitu hobi membuat hiasan, atau dia hobi dengan kesenian tapi dengan mayat-mayat manusia, dan membuat barang kerajinan ya sahabat TV. Benar-benar ngeri kali. Masa ya, kerajinan tangan, kreatifnya semuanya dari barang-barang yang sangat seram. Mayat ya kan sahabat TV, contohnya mayat. Kita aja ya kalau kita mau jalan lihat ke kuburan aja takut, kayaknya nggak usah tengok gitu. Kadang kita bilang amit maaf gitu ya sahabat TV. Polisi yang menangani kasus Edgar menyatakan kalau pria ini kemungkinan besar alami nekrofilia. Wow, ngerinya nekrofilia. Apa itu ya? Sejenis jauh-jauh lah ya, kelainan yang dimiliki oleh Ed membuat dia suka sekali berhubungan dengan mayat. Selain masalah, apalagi ya? Pasti berpikir ya, selain masalah dari nekrofilia ya, pria ini juga mengalami skizofrenia yang cukup parah, sehingga apa yang dilakukan tidak mempengaruhi emosinya. Jadi apa aja yang kita bilang, apa yang dilakukan itu tidak terganggu dari emosi dia ya. Sahabat TV mau tahu barang kerajinannya salah satunya apa saja? Barang kerajinannya salah satunya dia membuat aksesoris. Wow, aksesoris dari mayat. Berarti yang kita pakai ini aksesoris ini dari dia nggak ya? Ya macam-macam ya sahabat TV. Namanya juga dia sudah memiliki kelainan dari jiwanya gitu ya, kurang sehat dia ya, secara
pola pikirnya. Menggunakan kulit dari mayat dilepaskan dari tubuhnya untuk membuat rompi baju. Wah, rompi baju yang pakai ini, ya Juwita pakai baju ini, pakai rompi ini buatan dia nggak ya seperti? Wah, serem banget deh. Selain kulit mayat, yang lain seperti contohnya tenggorok, kulit mayat, wah, dan tulang juga digunakannya sebagai kerajinan dan membuat tempat patung rokok hingga sabu. Wow, seram ya Sobat TV. Penangkapan dan telah lama dicurigai polisi melakukan penyelidikan yang matang, yang betul-betul sampai tertangkap yang bersangkutan ya. Dan Ed akhirnya ditangkap. Dia ketahuan membunuh dan secara otomatis tertangkap basah. Wah, seram ya. Terhadap pembunuhan beberapa orang, juga mencuri mayat. Dari dalam rumah, polisi banyak menemukan tubuh mayat di dalam rumahnya yang dibuat menjadi bahan kerajinan yang sangat mengerikan. Apa yang dilakukan oleh Ed Gein di dalam hidupnya membuat beberapa orang terinspirasi membuat film. Wah, membuat film, membuat alur cerita ya, kisah-kisahnya, sejarahnya. Setidaknya ada 5 film horor yang diproduksi berdasarkan kisah. Ya bisa aja ya, kisah pribadi seseorang yang telah pribadi dilakukannya bagaimana, itulah dibuatnya jadi suatu film ya. Berdasarkan kisah yang mengerikan dari Ed Gein dalam melakukannya aksinya. Film yang terbaru terinspirasi dari kisah Ed Gein berjudul, ayo apa? Ada yang tahu Sobat TV? Apa ya? Hit Lock yang tayang pada tahun 2012. Inilah kisah dari Glenn yang merupakan ya pembunuh berantai mengerikan.